Ardan tersenyum puas ketika melihat Emily yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang berada di atas kepalanya. Iya, Emily baru saja selesai mandi wajib pada pukul 3 dini hari. Ulah siapa lagi kalau bukan Ardan? Ngapain senyum-senyum? Dari kemarin aja ketus kasar sama aku. Udah dikasih itu aja senyum terus. Bukannya marah, Ardan malah kembali tersenyum lebar dan berdiri dengan celana pendek dengan jelas, lalu mulai berjalan menuju Emily. Sayang banget gue sama kucing lu. Alina membelak-belakkan matanya, tidak percaya. Kucing-kucing dikira apa kali? Udah asana kak, aku mau ngeringin rambut terus tidur ngantuk. Ardan tertawa kembali. Emily sampai dibuat bingung oleh tingkah Ardan malam ini. Hei, baru saja semalam Ardan berbicara ketus dan kasar kepadanya. Mengapa setelah diberikan jatah oleh Emily, Ardan selalu tersenyum? Bahkan Emily mengakui bahwa senyum Ardan sangat manis, namun terkesan takut juga Emily jika Ardan selalu tersenyum seperti itu. Dengan tiba-tiba Ardan memeluk Emily dan menyimpan dagunya di bahu Emily. Emily diam saja. Wanita itu fokus untuk mengaplikasikan skincare malam kepada wajahnya. Ardan semakin dekat dan menghirup wangi sabun yang menguar. Emily sampai dibuat geli oleh sikap Ardan, namun Emily biarkan itu. Emily membiarkan Ardan untuk melakukan hal apapun terhadapnya. Dia juga lelah menghadapi Ardan untuk malam ini. Ardan berbisik, gue mau cepet punya anak, kalau bisa cowok 3, cewek 1. Mendengar hal itu, Emily mengalihkan tatapannya ke arah Ardan. Dengan senyum manisnya, Emily berkata, boleh kak, tapi kakak yang hamil. Aku cuman tahu buatnya aja. Gak bisa cuman lu yang punya rahim dan tugas aku cuman goyangin lu. Jadi siap-siap ya buat nampung benih terpilih dari gue. Serah lu dah. Alina terkekeh kecil ketika melihat suaminya yang terkejut karena dirinya yang mengetahui perihal sugar baby yang oleh suaminya itu. Iya, Alina tahu semuanya, termasuk tahu jika Gendra hanya berhubungan 1 kali dengan sugar daddy-nya. Tahu dari siapa? Tentu saja David. David ada di pihak Alina kali ini. Jadi, siap-siap jika ada sedikit hal melenceng yang dilakukan oleh Gendra di luar sana, maka junranya yang akan kena sanksi. Sayang, maaf, aku juga udah tahu mas, kamu ngelakuin itu sekali kan? Kamu yang bobol dia juga kan? Mas, aku gak habis pikir sama kamu. Terus kalau kalian ketemu, dia mainin si Jundra dong. Tega kamu mas, meski itu adalah masa lalu, hati aku sakit mendengar faktanya. Ucap Alina dramatis. Gendra sudah ketar-ketir dibuatnya. Dia takut kepada Alina. Dia takut jika Alina tidak ingin berdekatan dengannya. Sayang, maaf, waktu itu kan aku masih sendiri dan aku butuh melampiaskan itu semua. Aku gak bisa main sendiri sayang, ucap Gendra dengan nada lirih sambil menatap ke arah Alina. No, aku gak butuh permintaan maafmu mas. Jawab pertanyaan aku, siapa yang lebih enak? Tanya Alina sambil tersenyum misterius. Tentu kamu sayang. Sofia sangat rapat dan Gia juga sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kalian semua, ucap Gendra dengan yakin. Alina menatap curiga ke arah Gendra. Mas, gak percaya. Gendra menelan salivah gugupnya. Aku harus bagaimana kalau kamu percaya sayang? Aku harus ngelakuin apa? Tanya Gendra. Telepon si sugar baby kamu itu sekarang dan bilang dia jelek, kumal, gak enak, seret, bau juga. Gendra benar-benar tidak menyangka jika Alina akan berbicara seperti itu. Dia benar-benar speechless dengan apa yang keluar dari mulut Alina. Sepertinya Alina memang memiliki dendam kesumat kepadanya. Tuh kan diem, gak berani.
Berarti masih sayang, aku berani sayang, aku telepon dia. Oh bagus, nomornya juga masih disimpan bagus, biar bisa ketemu lagi terus si Junrah nyapa kucing dia. Bagus mas, bagus. Sayang, bukan itu. Ini mau telepon David dulu buat minta nomornya sayang. Alinah menatap tajam Gendra. Tanpa sepatah kata pun, Alinah pergi dari hadapan Gendra sambil memakai bajunya untuk menuju ke kamar Hazel. Dadanya sakit. Dia ingin kepada Hazel, biarlah mensapi Hazel mulai dari besok. Hari ini banyak kejadian tak terduga. Sejujurnya Alina juga tidak terlalu marah kepada Gendra perihal sugar baby tersebut, karena Alinah memaklumi itu. Alina juga paham bahwa lelaki dewasa memang sulit untuk menahan keinginannya, apalagi yang biasa tersalurkan pada istri, tapi tiba-tiba istrinya meninggalkannya. Alina paham itu, dan juga itu kisah masa lalu jauh sebelum Gendra bersama dengan Alina. Alina hanya iseng saja sebenarnya. Hormon sensitif di kehamilannya saat ini sangat mempengaruhi mood Alina, dan di samping itu Alina juga ingin melihat seberapa sabar Gendra dalam menghadapi Alina. Tak lama saat Alina baru saja menyodorkan ke arah Hazel, Gendra datang dengan ponsel di tangannya. Mas Gendra, ada apa? Lu jelek baby, lu kumel, punya lu juga seret bau juga. Setelah mengatakan itu, Gendra langsung menutup teleponnya dan beralih menatap ke arah Alina. Udah kan sayang? Alina rasanya ingin tertawa melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Gendra. Gendra nampak tertekan, namun sepertinya dia juga takut kepada Alina. Manggilnya aja masih pakai sebutan baby. Itu tuh kayaknya orang spesial deh. Namanya baby sayang. Alina menutup mulutnya. Mengapa David tidak bilang jika namanya baby? Alina akan jadi malu kepada Gendra. Udah ya sayang, jangan marah. Maaf, aku minta maaf banget gak terbuka sama kamu, dan kamu tahu dari siapa sayang? David ya? Dengan polos Alina mengangguk. Dalam hatinya, Gendra mengutuk David yang dengan seenaknya memberitahukan baby kepada Alina. Padahal sudah Gendra bilang bahwa dia akan menjelaskannya di waktu yang tepat nanti. Tapi David mengacaukan semuanya. Sahabat sialan memang. Kamu mau marahin David? Tanya Alina tiba-tiba. Gendra tersenyum sangat manis lalu menggelengkan kepalanya. Enggak sayang, jangan marah ya, besok kita liburan deh. Alina tertawa kecil. Really? Tapi aku ngidam nih, sama ada satu syarat buat kamu sayang, ucap Alina. Kini nada bicaranya sudah enak didengar dan sangat lembut. Gendra menjadi semangat. Ngidam apa sayangnya papa? Semua yang kamu mau akan papa turuti. Syaratnya adalah kamu jangan nyentuh aku. Pokoknya selama 1 bulan, dan kamu jangan coba-coba menyapa Sofia ataupun Gia dan Gea. Gendra yang mendengar itu membulatkan matanya terkejut. Sayang, kamu buat ngidamnya, aku mau cium David mas, cium sekali aja. Boleh ya? Alina gila. Gendra menatap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Bagaimana bisa Alina bisa berbicara bahwa dia mengidam ingin? Gila saja. Gendra benar-benar emosi mendengarnya saja, apalagi melihat istrinya. Juandra mengapa senang membuat papanya kesal dan lelah. Sayang, aku nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran kamu sampai kamu minta ngidam yang nggak masuk akal gitu. Aku marah sayang, kamu mau bikin aku marah ya? Nada bicara Gendra terkesan lembut. Namun Alina tahu jika lelaki itu sedang menahan amarahnya. Terlihat dari buku-buku tangannya yang memutih dan giginya yang saling bergemelatuk. Alina tersenyum lalu membelai dada Gendra dengan sayang. Aku nggak bercanda sayang, aku pengen ngerasain. Boleh nggak sayang? Janji cuma nempel doang, nggak ada acara pakai. Jawaban dari Alina justru semakin membuat Gendra terlihat marah. Kini mata Gendra memerah menahan amarah. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Mau bikin aku marah?
Mau balas dendam sama aku karena baby? Iya, ucap Gendra dengan nada tinggi. Kini Gendra berdiri dari duduknya, lalu menatap tajam Alina. Terserah kamu sekarang mau kayak gimana pun, mau cium dia kek atau sekalian mau silaturahmi sama, silakan. Aku nggak akan urusin kamu. Setelah berbicara seperti itu, Gendra pergi dari hadapan Alina dan keluar dari rumahnya. Dia butuh menyegarkan pikiran dari sikap Alina yang memang membuatnya sakit kepala. Ke pantai sepertinya adalah hal yang bagus untuk saat ini. Dia bisa menyegarkan pikiran dan matanya. Di sisi lain, Alina sempat terhenyak mendengar suara Gendra yang benar-benar keras kepadanya. Iya, ini memang salahnya karena berbicara yang membuat Gendra marah. Alina bukan ingin membalas dendam kepada Gendra atau memanas-manasi Gendra, tapi ada tujuan di balik semua itu. Semua yang dilakukan Alina kepada Gendra. David menatap baby dengan tatapan tajamnya. Apalagi masih mau, padahal semalam gue udah kasih lu yang enak-enak. Semenjak keduanya sering bertemu, lebih tepatnya David sering memperingati baby. Hubungan keduanya semakin dekat. Baby pun sudah merasa nyaman dengan David, tapi hubungan mereka masih belum jelas. David sering berkunjung ke apartemen baby, namun hanya untuk menyalurkan keinginannya saja. Sesudah itu, David pergi kembali dengan meninggalkan sejumlah uang untuk baby. Jujur, hati baby terluka. Dulu jika Gendra berkunjung ke apartemen dan meletakkan uang untuknya, baby senangnya bukan main. Namun berbeda dengan David yang jika melakukan hal itu membuat baby terluka. Nampaknya baby jatuh cinta kepada David. Gue tadi dapet telepon dari Gendra, dia ngatain gue jelek, bau gitu. Tiba-tiba gue bingung, kira-kira lu tahu dia kenapa? Tanya baby. David terlihat memutar matanya dan berdecak sebal. Palingan ngidam Alina, lu nyuruh gue kesini cuman buat tanya itu doang. Baby mengangguk. Enggak penting banget lu jadi cewek. Nyuruh gue jauh-jauh kesini cuman buat dengerin hal yang enggak penting. Lu harus tanggung jawab. David menyerang baby dengan tidak ada perilaku atau memperlakukan baby dengan lembut. David melakukan semuanya dengan selalu begitu. Baby seringkali dibuat kesakitan oleh apa yang David lakukan kepadanya. Namun baby bisa apa? Dia hanya bisa bersabar dan menerima semua yang dilakukan David kepadanya. Itu karena baby mencintai David. David melepaskan, lalu menatap baby dengan pandangan sayu. Matanya sudah diliputi oleh keinginan yang membara. Lu harus nyenengin gue sama lu. Jangan nolak, entar gue bayar lebih. Aku cinta kamu, David. Gendra menghela nafasnya berulang kali. Dia sudah memikirkan matang-matang bahwa dia akan menuruti apa yang istrinya inginkan. Dia juga akan meminta maaf kepada Alina karena dirinya yang lepas kontrol memarahi dirinya dan berkata dengan nada keras kepada dirinya. Gendra sudah kembali dari pantai. Di pantai tersebut, Gendra hanya melamun dan memikirkan Alina, dan akhirnya dia mengambil keputusan bahwa dia akan menuruti semua yang Alina inginkan, termasuk menuruti hal yang membuat dirinya marah. Alina ingin mencium David. Alina mengidam, dan jika tidak dituruti itu akan berdampak pada bayinya yang nantinya akan mengeluarkan air liur. Sebenarnya simpel saja sih, tapi Gendra juga sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa selagi dia bisa, dia akan menuruti apa yang diinginkan oleh baby dan Alina. Gendra membuka kenop pintunya. Ini sudah pukul 10 malam dan yang pasti Hazel sudah tertidur. Namun Alina sepertinya dia juga sudah tertidur. Gendra dengan langkah gontai berjalan menuju dapur untuk sekedar membasahi tenggorokannya, dan setelah puas dia mulai berjalan menuju kamarnya. Happy birthday papa sayang. Gendra menatap Alina dengan tatapan terkejutnya. Di sana di atas ranjang sudah ada Alina dengan Hazel yang duduk di sampingnya sambil tersenyum.
melihat ke arahnya dengan sebuah kue ulang tahun berwarna hitam. Alina tersenyum sangat manis. Alina turun dari ranjangnya dan menghampiri Gendra. Sial, Alina terlihat cantik dan menggunakan gaun tidur yang dibelikan oleh Gendra saat mereka di mall di Jakarta saat itu. Sayang, ini happy birthday yang ke-30 ya mas. Maaf kalau hari ini aku nyebelin pakai segala ngidam pengen cium David lagi. Maaf ya, itu semua rencana aku kok. Aku berharap di umur kamu yang sekarang ini kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehat selalu, menjadi anak yang soleh bagi papa dan mama juga, menjadi ayah yang bertanggung jawab dan hero bagi aku, Hazel dan anak kita nanti. Gendra hampir saja mengeluarkan air matanya terharu karena apa yang dilakukan oleh Alina. Alina ingat tanggal ulang tahunnya, dia saja tidak ingat tanggal ulang tahunnya. Gendra merasa sangat dicintai saat ini. Dia sangat beruntung memiliki Alina dalam hidupnya. Dengan cepat, Gendra memeluk Alina dan mencium Alina. Mulai deh Gendra sampai dia lupa jika ada Hazel yang melihat kelakuan kedua orang tuanya dengan senyum di bibir manis milik bayi itu. Mas, ada Hazel. Gendra seakan teringat dan melepaskan dari Alina. Gendra mengajak Alina untuk bergabung dengan Hazel. Tiup lilinnya dulu mas, make a wish juga mas. Gendra mengangguk, lalu mulai menutup matanya untuk berdoa, dan setelah itu dia meniup lilingnya. Senyumnya seakan tidak akan pernah pudar dari bibir Gendra. Hari ini dia sangat bahagia dan menjadi hari kejutan bagi Gendra. Gendra tidak pernah menyangka jika hidupnya akan sebahagia dan seberwarna ini dengan Alina. Hatinya memang tidak pernah salah memilih tempat ternyaman. Kado untuk Mas mana sayang? Tanya Gendra sambil menaik turunkan alisnya. Alina memandang Gendra dengan nakal. Biar Hazel tidur dulu, kadonya malam ini aku yang akan pegang kendali. Memang tidak ada yang berotak benar. Suami istri sama-sama mesum.